Hampirin santuy-santuy. Hai, edisi Mampirin kali ini gue dan Vanda serta yang lainnya lagi mampir ke markas Beta Indonesia. Tempatnya di daerah Gandul, Cinere. Yuk kita masuk ya. Ada ikan apa aja mbak kebanyakan ini di sini tuh? Sekarang ini kita stoknya lagi Situ, ada. Gue berdiri mbak duduk. Oh iya. Enggak apa-apa. Enggak. Kalau ini kita lagi banyaknya stok Avatar sama Blue Rim. Oke. Karena dia lagi naik nih ceritanya. Karena Kenapa setiap kenapa lagi naik? karena kalau di kita itu biasanya ada petani itu ada komunitasnya gitu kan. Oke. Dia bisa mencetak project untuk 3 bulan atau 6 bulan ke depan tuh yang akan di-boomingin apa gitu. Sekarang pun yang ini kan Avatar sama Blue Rim ini lagi naik nih. Ya. Mereka pun sudah mencetak yang baru. Untuk nextnya. Iya. Gitu. Ada bocoran dari petani ke mbak? Ada, pasti Oke. ada. Dan itu tidak boleh dibocorkan. Iya, nanti tunggu tiba-tiba Ikutin. Oh iya. meledak gitu. Sian deh lo. Sian deh lo. Gimana Per 3 3 bulan, kita ada project baru. Itu kayak komunitas itu kayak ini dong naikin gitu nggak? Iya, biasanya begitu. Kan setiap breeder itu punya perkumpulannya masing-masing ya. Oh. Petaninya tuh ada perkumpulan masing-masing. Mereka tuh kayak berlomba-lomba bikin gen baru. Yap. Yang bagus-bagus, yang paling booming nanti dari mana gitu. Oh. Makanya biasanya kalau petani itu tidak ngeluarin betinaan, Mas. Kenapa? Sangat dilarang karena itu kan jagoan. itu jagoannya, pencetaknya itu. Mencetaknya itu. Mesinnya itu. Kalau maksudnya gini, kalau setiap ngebreed itu kan pasti ada yang grade-nya ya. Ya. Karena biasanya tuh petani udah ngambil duluan grade-nya. Yang dia bisa ngelihat ini kalau misalkan di breed jadinya pasti bakal bagus. Bakal banyak. Itu yang diambil duluan yang mesin cetaknya. Jadi sisanya mungkin kayak yang kurang-kurangnya ada yang dilepas gitu. Tapi kalau yang bener-bener petani banget, yang aku tahu nih kayak di Medan itu genetiknya sangat bagus itu. Oh iya Medan. Medan tuh nomor 1. Aku Medan berarti. Genetik saya bagus, maaf nih. Kenapa bagus? Karena prosesnya mungkin dia sabar, menurut aku. Oh. Karena gini, jadi tahun kemarin aku tuh ke Thailand. Ini Ya. proses ceritanya ya. Ke Thailand, terus tiba-tiba ketemulah sama toko ikan awalnya. Di Thailand itu. Di Thailand itu. Oke. Kita beli karena kan kita kan punya ini ikan cupang, jadi pengen tahu lah tuh ikan Thailand tuh seperti apa sih cupang Thailand Cupang itu. Thailand, ya benar. Akhirnya Terus? pas beli diselidiki banyak peminatnya gitu Di Thailand kan. sana? Dari Indonesia tuh banyak peminatnya. Aku cari tahu ternyata orang-orang berpikirnya bahwa ikan Thailand itu luar biasa lebih bagus daripada Indonesia. Iya. Gitu. Terus akhirnya aku ke petani Thailand dong. Oke. Cari-cari makanya cari-cari linknya dapet. Kita ke petani Thailand Sampai ke Thailand ya berarti? Iya. Jadi kita bener-bener di petaninya itu yang dia isi satu petani itu bukan 100-200 ekor, tapi udah 100 ribuan ekor. Aku tuh ke petani yang terdekat itu 3 jam dari kota. Gitu. Iya. Memang mau nyari indukan yang bagus kan? Indukan. Karena kan di sini tuh spekulasinya indukan Thailand tuh bagus. Banget. Oh ini ya, udah mindset Udah orang di sini. mindsetnya. Itu sih sama kayak misalkan, wih baju Amerika Lebih udah pasti. Padahal bahannya enak padahal sih. sama. Iya, at least suhu kan beda. Iya. Di sana pakai kardet, di sini tuh katun. Iya. Tapi karena udah mindsetnya kecetak bahwa, wih sono keren. Iya. Ya kan, kayak gitu sama ya. Begitu. Nah, ini aku bongkar sedikit karena kan dari YouTube aku tuh banyak orang yang mikirnya aku membanggakan produk luar gitu. Padahal tuh nggak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya mencari perbandingan antara ikan Thailand sama ikan Indo. Terus Oke. ngobrol-ngobrol nih ke Oke. petani. Pas ngobrol, petaninya akhirnya bilang, jujur, Bahwa 10 tahun yang lalu genetik yang kita buat di sini itu adalah dari Medan. ujungnya Awal mula genetiknya itu adalah ikan Indonesia.
karena orang Thailand itu justru membanggakan ikan Indonesia. Jadi mereka pikirnya ikan Indonesia khususnya Medan ya, Ya, karena ya. yang udah terkenal banget Ya, genetik kuatnya Medan. ya. Itu bener-bener genetiknya akan bagus banget kalau di breed apa gitu deh pokoknya ceritanya. Tapi ada kurangnya mungkin size-nya kecil. Oke. Terus mungkin foamnya ada yang kurang-kurang Oke. gitu. Tapi untuk urusan genetiknya udah paling cakep. Genetik udah paling Kalau cakep. untuk misal gimana ya? Kayak misalnya Kayak yang penting bentuknya atau apa, bentuknya itu kan masih warnanya. bisa diakali. Masih diakalin, jadi akhirnya dia project lah ikan genetik kita itu di project. Yang petani aku dua atau 3 orang itu dia projectnya sekitar 10 tahun. Wah lama bener Nah, loh tuh. lama. Kalau misalkan nanya bang ini OB berapa? 8,5, lu jangan pada ngomel. Prosesnya 10 tahun 10 coy. tahun. Ya kan? Iya, sebenarnya ngebreed ikan cupang itu kan per 3 bulan panen. Oke. Tapi selama 10 tahun itu setiap dia panen dia hanya milih bibit unggulnya, sisanya dia buang, dia tidak jual. Oh gitu, jadi kayak dilepasin aja Iya. atau Biasa dikasih kayak ikan arwana atau dikasih dibuang makan bebek gitu. apa gitu. Oh ya. Karena mereka benar-benar nggak berani untuk ngejual ikan yang menurut dia gagal. belum jadi lah. belum nih gitu ya. Iya. Kalau di aku itu ada akun khusus flash deal, ada akun khusus Oke, lelang. ada Kalau dua flash account. iya, kalau Nanti flash deal boleh itu dicantumin akunnya apa? iya pasti dicantumin. Kalau yang flash deal itu biasanya yang kualitas. Yang flash deal? sortiran, iya. Oke. Itu udah sortiran banget. Biasanya bayar aku yang sering ikut lelang bisa tahu perbedaannya. Kalau yang dilelang biasanya ya udah ikan yang sisaan. Tapi banyak nggak mbak buyer yang misalkan, wih ini udah pemain lama nih, tapi ngomongnya pemula gitu. Yang speak itu banyak. Iya, banyak. Mereka pengen ikan bagus tapi harganya harga SD, anak SD. Udah pasti udah banyak Goceng ya. dong. Nih, tapi cross apa sih namanya, kayak misalkan persilangan antara apa dengan apa itu crossbreeding. apakah dianjurkan sih mbak sebenarnya? Dianjurkan itu sih sebenarnya harus yang tahu genetik. Oh ya, kalau ngasal Kalau ngasal jadinya nggak akan bagus. Banyak kok sekarang buyer yang beli dia iseng nge-cross sendiri gitu. Sebenarnya akan jadi, tapi kan kalau di genetik itu ada F1, F2, F3, F4 yang harus dipelajarin lah istilahnya gitu. Kalau cuma F1 biasanya yang jadi bagusnya cuma 1. Dari 1000 ekor yang bagus cuma 1. Oh ya? Gitu, perbandingannya seperti itu. Ilmunya itu ngeri juga ya, maksudnya Iya. kayak untuk merajarin F1, F2 harus Iya, tahu betul lah. harus tahu banget. Biar cetakannya nanti bagus. Iya, itu petani sih. Mbak, seller cupang udah berapa tahun? Aku dari 2018 awal. Oh, 2 tahun, 3 tahun? Ya, 2 tahun ya. 2 tahun lebih lah. Kenapa sih tertarik cupang gitu? Dulu ini abang di dalam nih ikut lelang juga dari orang gitu, seller. Ada Oke. seller. Dulu tuh kan belum terkenal banget ikan Iya, cupang. iya. Nah pas lagi ngeliat kok ikan cupang lebar-lebar ya bentuknya, Oh, iya. warnanya Oh, warni-warni gitu. Udah semakin melejit lah ya Iya. dibandingin yang dulu. Iya, taunya kan hitam doang kan, Iya. bleketek gitu. Kayak buat adu-adu Iya kan gitu kan? ya kan? Iya benar. Akhirnya beli 75, 100 gitu. Oh, awalnya beli juga. Beli, ikut lelang awalnya. Gitu. Terus tiba-tiba tetangga datang ngeliat, ambil, beli lagi, ambil. Lama-lama rugi kan? Kita beli, orang ambil. Kira kita inisiatif, gue tambahin goceng gitu. Kita beli 75 dijual ke tetangga 80. Lama-lama untung nih. Oke. Akhirnya mulailah kita Tertarik lah di cari-cari. situ lah. Awal mulanya kita belinya akhirnya dari pasar Parung. Kita berangkat Itu kan dari rame pasar banget tuh. Rame banget. Tapi ya apa aja ya. Apa aja ada. Ya. Situ cupang banyak gitu. Yang bagus-bagus pun banyak. Yang- Atau gimana? Ya kalau di pasar Parung yang bagus ada, yang Biasa jeleknya juga juga ada. ada gitu. Cuma kita harus pintar-pintar milih aja. Oke, karena kan kebanyakan maksudnya yang saya tahu pasar Parung kan ibaratnya kayak pasar, ya lu pinter-pinteran milih. Iya benar. Terserah lu, kalau hoki dapet yang murah bagus ya hoki lu gitu Iya, kan. betul. Oh. Gitu. Tapi kalau misalkan udah sering kan repeat order terus di satu Satu penjual, penjual, nanti oke. dia akan kasih tahu. Biasanya sih gitu. Oke. Nih ada ikan yang baru ini gitu. Dan akan diutamain ya berarti. Iya, betul. Sama ya, at least Sama, mau pasti dagangan begitu, apapun. Oke, iya. langganan lah ya. Langganan. Tuh. Dari situ ya udah ketemu sama petani-petaninya yang lain. Ternyata kan nggak cuma di situ doang, Oke. petani ada di mana-mana. Oke. Gitu. Terus kenal yang di Kepo, Medan. kenal. Iya Nah, gitu. sampai akhirnya kan itu perjalanan tuh mbak. Mm-mm.
kok bisa ide untuk wah gue mau import deh atau misal ke Thailand? Kan tadi bingung ikan Thailand, ternyata Iya. bloodline-nya itu dari Medan Iya. awalnya. Kenapa Thailand? Kenapa nggak Malaysia? Kenapa nggak Singapura? Atau kenapa nggak lainnya? Karena yang paling bagus selain Indonesia itu Thailand. Terbesarnya juga Thailand sama Indonesia. Mereka tuh kayak seimbang lah. Karena dari kalau kayak di Eropa nih, juga importirnya itu kan mereka import dari Indonesia dan Thailand. Oke. Jadi yang negara lainnya mungkin kayak belum terlalu lah ya. Belum terlalu. Di Vietnam ada. Hah, Vietnam. Di gitu-gitu. Vietnam ada Mas, tapi dia satu jenis. Yang paling mencoloknya, yang paling bagus itu satu jenis. Oh, jadi FCCP gitu namanya. oke, FCCP -nya itu keren tuh. Iya. Itu paling bagus FCCP-nya itu di sana? Atau gimana tuh? Aku nggak tahu awal mulanya gimana. Cuma desas-desusnya itu FCCP itu penemunya adalah orang Medan. Tetap Medan Tetap lagi. Medan lagi. Papa Cuma- kamu bukan? Bukan. Gue rasa Indonesia penemu pertama juga orang Medan. Santai, santai. Iya deh. Begitu. Cuma entah gimana desas-desusnya ada betina yang bocor sampai di Vietnam, terus entah dia diprojekin lagi jadi lebih bagus lagi gitu. Mungkin dibeli mahal. Ya mungkin bisa jadi. Mbak, kalau boleh tahu nih, Ah. bukan terakhir, cuman dari lelang atau misalkan at least sehari itu lelang berapa kali? Sehari itu kita Ada lelang. prime time-nya kah? Kita mulai tuh pasti jam 8 sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Oh iya. Iya. Kalau lagi getol ya, Oke, kalau oke. lagi rajin tuh Oke, biasanya oke, gitu. lagi Tapi semangat kalau iya, kalau misalkan mungkin ada kerjaan lain atau biasanya kan customer datang ke rumah, kita mulai jam 10 itu udah paling telat banget. Oh gitu, karena Kayak jam kerja ya, Iya, 7 iya. sampai 8 jam. bedanya ini dibalik. Jadi Dibalik ke malam. Kalau pagi siang, ya, mungkin lah ya. trafficnya mungkin Ya, masih pada Pagi. di kantor. Iya. Oh, dan- Kalau mulai jam 7 aja masih sepi sih. oh iya. Oh, gitu. Karena semakin malam semakin mantap. Iya. Biasanya sultan-sultan masuknya malam. Tes. Sebutannya kalau di live itu sultan. Sultan. Yoi. Jadi kalau lu mau disebut sultan, nah lu Ikutan lelang. Nggak usah punya apa gitu, nggak usah. Nggak usah. Ngebeat aja ngebeat gitu Ngebeat. kan. Bisa sampai berapa puluh juta Mbak per bulan? Per bulan 100 nyampe. Kalau lagi ini ya, Serem nggak? Tuh, kasih tahu. kalau lagi rajin. Ya. Paling sedikitnya nyampe 50 lah. Paling sedikit Paling sedikit. sebulan. Iya. Lu ngerti kan lu? Jangan ngeremehin pekerjaan orang, apapun pekerjaan. Yes. Ada cuma cupang ya. Tuh. Jangan Yes. di SD ya. Banyak yang nganggep, mainan cupang tuh dibeli hidup lu ntar. Kesel gua. Ada seller lain selain aku tuh ada yang lebih besar lagi. Iya dong. Karena banyak Mbak yang bilang, Pasti. maksud gua kayak kesenjangan sosial ngerti Iya nggak sih? banget. Wih kerja lu kalau nggak di bank, kalau nggak di PT apa nggak keren. Iya. Padahal kalau lelang juga biasanya lakunya 20.000, 30.000 biasanya. Tapi Itu misal berarti itu seminggu tuh full tuh lelang. Atau Itu ada dia liburnya? ngomong kita. Sebenarnya. Iya. Oh. Ini pekerjaan tuh kayak yang semua mau dia, tapi hasilnya segitu ya. Kalau misalkan mau yang 300 juta ya semau dia. Iya. Ngejar gimana nih? Iya. Mbak Keanu. Mbak Keanu. Oh gitu ya, sampai bisa 50, rate ibaratnya sampai 100 juta. Iya. Tergantung niat dan Niat iya. Oh, Per bulan ya? Bulan tuh. Per bulan. Tuh. Itu bersihnya. Wow. Jadi yang kecil ikan-ikan kecil aja tuh udah banyak yang ngantriin, udah main serok. Iya. Tapi kan emang belum boleh ya Pak ya? Belum boleh. Karena belum usia efektif atau Iya. gimana? Biasanya kita tuh ngelepasnya di usia 2,5 lah paling nggak. Itu udah paling kecil banget. Nih, misalkan kayak ceweknya nggak terlalu bagus, tapi cowoknya bagus. Emang harus begitu mas. Oh bukan kebalikannya? Harus gitu. Pokoknya kalau misal nge-breed itu nggak boleh dua-duanya bagus. Oh ya, karena jadinya Nanti luar jadinya biasa. malah jadi jelek. Bisa begitu. Gitu. Makanya mas Tuhan menciptakan jelek. Oh. Iya. Nggak adil. Emang cakep nggak adil. Anaknya bisa berantakan. Kayak dia. Astaga. Yang mana coba? Ini kayaknya mak bapaknya cakep goyang. Anaknya begini ya kan? Katanya. Nggak boleh bagus sama bagus. Yang Jadi, penting genetiknya bagus. genetiknya bagus. Oke gitu doang. Jadi gini kalau kata petani ya,
Nih, Ikan nih ilmu nih mahal. Nah, mahal. Mahal nih. satu lubukan itu dari genetik yang bagus. Ada ikan jelek, Oke. misalkan ada yang jelek gitu ya. Tapi mayoritasnya bagus. Hah. Yang jelek itu anaknya bisa jadi bagus. Malah begitu. Kalau satu lubukan banyak jeleknya, yang bagusnya cuma 1-2 misalkan. Heeh. Yang bagus belum tentu ntar anakannya bagus. Oh, karena itu bisa jadi hoki. Iya, karena yang jadi bagus tuh bisa jadi hoki. Makanya dilihat mayoritasnya. Benar. Kalau makanya aku jual besgelan di depan, itu pun banyak yang ngantri, Mas. Besgelan tuh dalam arti nggak ada warna, jelek nggak pecah, Oke, cuma oke. biru atau hijau Oke, doang. oke. Tapi genetiknya dia bagus. Jadi kalaupun di breed nanti anakannya insya Allah bisa bagus. Walaupun misal bapaknya apa misalkan? Ini bapaknya nih Avatar yang aku punya ya, Avatar nih, Gordon, itu cakep banget dari genetiknya udah kuat. Keluarlah nih anakannya, misalkan 1000 ekor, yang jeleknya ada 200 ekor. Nih yang aku ambil 200 ekor. 200 ekor itu kalau di breed anakannya bisa bagus juga. Aneh. Di sini tuh kisaran jualnya tuh berapa sampai berapa rate-nya? Misalkan Rate-nya ada orang yang mau beli, jadi tahu nih, wah gue punya budget, nah dari berapa sampai berapa? di sini kalau datang tuh paling murah 100. Paling murah Paling 100. murah 100. Kalau yang datang ke showroom ya? Iya. Siap. Tapi kalau ikut lelang tuh bisa lebih murah dari itu. Oke. Karena kan OB-nya 0K. Tuh, jadi Brand ambassador OB 0K kita. biar Murah cepet, murkodah, biar iya. cepet. gitu. Murah murkodah. Tapi genetiknya ajib bener. Nggak perlu diraguin lah ya. Nggak perlu diraguin. Berarti range-nya dari Kalau yang ke showroom, showroom 100 100.000 paling sampai murah. Sampai kira-kira 500 lah. oh, berarti harga 100 Masih, iya. sampai 500 masih terjangkau. Masih masih terjangkau. terjangkau. Kalau yang dilelang 0 sampai terserah Sampai yang terserah. Terserah yang mau. Kan Anda yang menentukan sih. Betul. Jadi nggak mahal-mahal banget, Nggak tapi mahal. kualitasnya bagus banget di Insya sini. Allah. Jadi Dan nggak ada usah- apa aja? Oh, banyak coba. Di sini semua ada, Mas. Semua ada. Dari Giant plakat ada. Cuma kita nggak ada half moon sama serit. Oh gitu. Karena emang petani kita cuma Giant sama plakat. Cuma jenis ikannya ada banyak, multicolor, Nemo Galaxy, Rainbow, Avatar, Blue Rim, Black Mamba tadi juga ada Black tuh. Mamba, Black Tuh, Samurai, Black Samurai, SCCP, Black Mamba tuh. Hellboy, ada semua. Jadi kurang lebih semua jenisnya ada Yes. dan ready di sini. Yes. Datang langsung ke showroomnya. Oh iya, alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Nyai? Alamatnya di Jalan Sawo 3 nomor 79 Cinere Gandul. Kalau misalkan di Google ketik aja Markas Beta Indonesia. Mantap. Kalau Instagramnya? Instagramnya tinggal follow Nyai Ratu Beta underscore. Berarti nanti kita taruh di sini. Sini Yes. ya. Sama ada lagi Markas Beta Indonesia underscore. Tuh. Subscribe juga YouTube gue ya. Tuh, apa channelnya kasih Subscribe, tahu? subscribe. Nyai Ratu Esa. Nyai Ratu S. Iya, kita mau adain giveaway juga soalnya. Wih, mantap. Tuh, mantul kan? Jadi nanti saya, Vira sama Mbak Esa mau ngadain Giveaway juga. Giveaway. Nanti bisa baju, hadiahnya bisa, Bisa ikan, ikan. hadiahnya. Jadi nanti pantengin terus nextnya kita mau bikin apa. Betul. Nih. Dia masih mutasi. Ya, lompat. Ini banyak yang udah jadinya. Oh, tapi ini akan banyak keluar warna ya? Iya, yang harusnya bagusnya tuh jadinya kayak gini-gini. Yang Nih. mana? Ini. Nih yang warna-warna gini Oh. atau warna gini. Pokoknya yang merah oren itu. Karena ini kan jenisnya Nemo. Nemo. Jadi ini breeding lokal ya Ya. dari Nyai Ratu Beta. Ya, kalau nggak jadi tuh biasanya warnanya selo-selo gitu. Oh, selo. Nah, kalau yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 Iya. kolam gede. Di sini Gede. Iya. Kalau ini jenisnya macam-macam berarti. ini apa namanya? Avatar. Oh, ini yang Avatar. Tuh, Avatar tuh guys. biasanya dia mulainya dari warna Ijo. baseball dulu tuh, hijau. Oh, Ijonya lucu gini-gini. banget. Toska gitu ya. Tuh. Ini base girl justru Oh, belum pecah belum dia. pecah ya. Iya. Karena mutasinya lama, Mas. Kalau- Kalau Avatar tuh umur 4 bulan, 5 bulan Baru kelihatan. baru kelihatan jadinya. Nah, kalau misalkan nggak mutasi, Mas, yang aku bilang tadi, Heeh. satu lubukan ada 200 ekor yang base girl, Yap. dia bisa kalau di breed lagi anakannya tetap Bagus. akan bagus. Ya. Gitu. Makanya ini kalau misalkan aku lelang base girlan banyak yang nungguin. Oh, malah justru Nah, yang karena begitu. mereka tahu jadinya seperti apa nantinya gitu.
Jadi ada pertanyaan, kenapa Blue Rim mahal? Ternyata perawatannya itu juga niat cuy gitu. Nah, ada nggak Mbak? Misalkan kayak ngerawat Blue Rim itu caranya gimana gitu? Sebenarnya nggak cuma Blue Rim, semua gitu. ikan juga sama Mas. Oke. Cuma kan kalau Blue Rim kenapa kalau di sini dibedain itu karena kalau pakai ketapang itu kan menstimulasi warnanya jadi bisa berubah mutasi lagi gitu. Tapi kalau semua ikan itu perawatannya harus 3 hari sekali Ganti diganti air. air. Ngasih makannya sehari berapa kali Mbak? Sehari, Kalau di sini sekali. pagi. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh Jadi gitu. sekali, terus matahari atau apa enggak? Biasanya sih harus kena matahari biar dia tuh makin bagus mutasinya. Oke. Meskipun nggak langsung ya. Oke, Kayak di depan ini kan rak sebenarnya kalau matahari terbit dia langsung kena Oh gitu. Oke. Dijemurnya cuma beberapa menit lah. Nggak lama lah ya. Mm-mm. Untuk makanannya sendiri tuh biasanya Nyai ngasih makannya itu apa? 3 macam. Ada kutu air, Ah. jentik nyamuk, sama cacing sutra. Dan Tapi yang paling bagus apa? kutu air. Nah, Nasi kita ada. Bendy. Lapar dia kayaknya. bakar. Lapar nih dia kayaknya nih. Bener, ya. Kalau kutu dia tuh 3 macam ini ada fungsinya masing-masing. Oke. Semua udah aku coba ya. Kalau seperti aku bilang, Ya. setiap orang punya cara beda-beda. Yes. Kalau di aku kutu air itu khusus untuk menstimulasi warna biar dia cepat mutasinya. Oke. Itu kalau dari nol kayak aku ngebreed itu dari baru menetas sampai umur 1 bulan tuh kutu air. Oke. Dia warnanya jadi kenceng. Pas umur 1 atau sampai 2 bulan itu dia warnanya udah keluar. Oh, Gitu. Nanti ya. Baru dipindah makannya Iya. atau apa? Kalau misal karena kan umur 1 bulan itu kan mulutnya masih kecil banget, nggak mungkin bisa pakai cacing atau pakai jentik. Jadi harus kutu air yang kecil. Umur 1 bulan ke 2 bulan udah mulai makan cacing tuh. Cacing sutra itu untuk besarin ukurannya. Body ya? Benar. Oke. Gitu. Tapi itu juga nggak boleh sering Mas. Karena kalau sering-sering pakai cacing sutra tuh lemas biasanya. Karena kekenyangan bego. Dia kan Enggak banyak juga? proteinnya. Oh, benar. Iya. Kalau kita kan makan banyak, kenyang. Bego, ya sama itu juga. Jadi malas ngedok gitu. Ini contoh-contohnya. Balik lagi. Lu habis makan kenyang bego, lu kebanyakan cacing sutra. Kalau jentik biasanya ikan sakit aku kasih jentik nyamuk. Itu bagus. Iya, dia buat mentalnya bagus. Oke. Ya, kalau perpaduannya misalkan gini. Berapa hari makan jentik, berapa hari makan kutu air. Nah, itu ada nggak? Biasanya Atau sih setiap gitu. hari? Biasanya gitu. Kalau misalkan kan kadang-kadang kasih sehari 2 kali. Oke. Misalkan paginya kutu air, sorenya jentik gitu. Oh, gitu. Pokoknya diselang-seling aja sih. Itu sebenarnya formula terserah. Gitu Iya, ya? terserah aja. Pokoknya yang udah aku cobain dulu tuh sempet pakai cacing sutra terus kan. Cuma kok jadinya dia ngedoknya agak males. Kalau di aku gitu ya, ikannya tuh ngedoknya agak males. Oke. Terus agak badannya tuh agak aneh, beda lah gitu. Oke. Jadi aku Oh. siasatin coba ganti yang lain, coba Ya, ganti yang ya. lain. Akhirnya cocoknya gitu. Jadi misalkan 3 hari pakai kutir, 3 hari pakai jentik, 3 hari pakai cacing. Oh gitu ya, jadi selang-seling lah ya, biar Iya. nggak bosan juga Biar mungkin nggak lah ya. bosan, nah. Perawatan udah, makanannya udah, Ya. udah. Apalagi berarti ya? Tips? Enggak lah, udah itu aja Udah. lah ya. Itu aja, berarti kita sudah dapat formula yang baik untuk nanti kita bisa merawat ikan cupang dari Nyai Ratu Beta. Tuh. Tapi harus diingat di setiap seller atau setiap breeder itu kan punya cara Yes. masing-masing. Yes, itu. Jadi tergantung proses yang mereka alami aja. Iya, gitu betul. kan. Bisa jadi formula yang Mbak kasih juga belum tentu cocok. Iya, betul. Bisa dibalik dan bisa jadi cocok juga kan Iya, gitu. ha-ha. Jadi Tergantung pengalaman ya Mas ya. tergantung pengalaman. Betul. Jadi carilah pengalaman dulu. Wih, apa sih cari pengalaman? Ikutin dulu proses. Ikutin dulu dulu prosesnya. prosesnya. Nanti akan tahu formulanya yang mana Betul. yang pas gitu Mending kan. setiap orang kan ngasih apa sih kayak nasehat gitu Yap. ya atau masukan. Yap. Dicoba aja. Nanti mana yang cocok sama Itu yang dipakai lah itu ya. yang dipakai. Sip, empirin kita di Nyai Ratu Beta sudah selesai. Iya. Waktunya pulang. Waktunya pulang sebelum macet dan kita mau milih ikan. Yuk, Kita dapat ikan loh Yeay. dari Nyai Ratu Beta. Terima kasih. Jadi nanti Nyai Ratu Betanya yang pulang, Kita yang di sini. Risi Mas. Oh ya. Enggak souvenirnya. Wah. Apa ini maksudnya? Ini baju biar kita saling kenal, saling dekat gitu Ya ya. ampun, Kita kita nggak dapat bawa baju, souvenir. kita dikasih Iya, baju. gimana Gimana sih? Nggak prepare deh.
Masih ukuran apa? Aku L. Jadi judulnya kita ngerampok ikan. Tapi ownernya baik banget. Jadi supel banget. Jadi kalau kalian langsung mau beli ikan di daerah Gandul, langsung Datang aja kesini kesini karena mas-masnya baik, humble banget parah. Mbaknya juga, semuanya deh yang ada di sini ya, kecuali Mas Bagol. Mana orangnya? Ini. Oh, itu dia. Jadi mampirin episode 2 kelar. Mbak, bilang dong. Mampirin. Mampirin santuy-santuy gitu. Mampirin santuy-santuy.